Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Hans Victor Sitepu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dasar akuntansi biaya yang sesuai dengan SAT ataupun RAT yang telah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dapat lihat di e-learning Universitas Terbuka bagian tutorial online. Untuk materi ini, saya akan sampaikan dengan menggunakan PowerPoint. Berikut saya sharing materinya di layar yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat saat ini. Baik, ya. Hari ini kita akan belajar akuntansi biaya dengan topik akuntansi biaya dasar ataupun pengenalannya. Ya, nama saya tercantum di dalam layar ya. Oke. Sebagaimana biasanya saya mencantumkan nomor handphone saya dan alamat email saya di layar kedua, ya Bapak Ibu bisa mengikuti ataupun menyimpan nomor tersebut ataupun menghubungi nomor tersebut saat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian membutuhkan adanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan sekalian hendak tanyakan kepada saya. Ya, saya di sini untuk membantu rekan-rekan sekalian dalam mengikuti pelajaran ataupun mata kuliah akuntansi biaya. Ya, oke. Topiknya kita awali dengan konsep dasar dari akuntansi biaya. Ya, oke. Akuntansi biaya, apa sih bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi biaya? Akuntansi biaya sebenarnya merupakan bagian dari akuntansi ilmu akuntansi. Ya, akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan. Yang pertama, merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Artinya apa? Artinya semua data-data ataupun transaksi yang diolah ataupun dikelola oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen semuanya menghasilkan informasi keuangan. Oleh sebab itu, hal tersebut terkait dengan kesamaan kedua, berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Seperti apa keputusan yang bisa diambil dengan menggunakan informasi keuangan tersebut? Salah satunya adalah keputusan untuk pembelian saham ataupun akuisisi saham ataupun bahkan pelepasan saham oleh seorang investor ataupun pemberian kredit ataupun penarikan kredit dari seorang ataupun sebuah bank kepada kreditornya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin rekan-rekan sekalian bertanya, sebenarnya apa akuntansi biaya gitu ya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Perhatikan di sini ada beberapa kata kerja ya, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Artinya, dalam akuntansi biaya ini termasuk aktivitas-aktivitas pencatatan atau recording. Ya, recording ini merupakan start awal dari sebuah transaksi sebelum nanti kemudian ujungnya adalah laporan keuangan. Nah, pencatatan penggolongan, peringkasan, dan penyajian ini merupakan suatu suatu aktivitas yang ada di akuntansi secara mendasar gitu ya. Jadi setiap aktivitas ataupun transaksi akuntansi selalu diikuti dengan empat aktivitas ini, yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Dan jangan lupa, empat hal ini merupakan bagian dari yang teman-teman, rekan-rekan sekalian mungkin masih ingat yang namanya siklus akuntansi. Seperti itu. Namun lebih spesifik lagi adalah untuk biaya.
Ya, jadi proses pencatatan, penggolongan perikasan dan penyajian untuk sebuah ataupun setiap biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Jadi ada tiga hal ya yang dikelola, dicatat, digolongkan, dan diringkas, kemudian disajikan, yaitu biaya, pembuatan, dan penjualan produk atau jasa. Ya, jadi biaya dengan pembuatan produk ini berbeda ya, ada perbedaan. Kenapa? Karena ada biaya-biaya tidak terkait dengan pembuatan produk, seperti misalkan biaya listrik di kantor, ataupun biaya PBB bangunan kantor, bukan bangunan pabrik. Ya, jadi ada tiga hal yang perlu teman-teman ingat terus sampai ke akhir semester ini, yaitu biaya, pembuatan, dan penjualan produk atau jasa. Kemudian ketiga ada penjualan di sini ya. Penjualan ini adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan menjual produk ataupun jasa yang dihasilkannya. Nah, keempat aktivitas tadi, proses tadi, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, ini dilakukan dengan cara-cara tertentu. Artinya cara tertentu ini cara-cara yang sungguh-sungguh telah distandarisasi oleh perusahaan. Lalu kemudian ada penafsiran terhadapnya. Artinya ada proses analisa terhadap hasil yang dikeluarkan oleh ataupun dihasilkan oleh aktivitas pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya tersebut. Ya. Nah, dengan demikian, maka objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Itu ya, adalah biaya. Oke, next. Lalu kemudian apa bedanya akuntansi biaya dan akuntansi keuangan? Nah, ini lebih clear ya, lebih clear. Akuntansi biaya adalah akuntansi biaya yang berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik atau biaya pabrikasi. Sedangkan akuntansi keuangan mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Pak, kok sepertinya agak mirip gitu ya, namun berbeda. Kenapa? Karena akuntansi keuangan ini mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang di dalamnya termasuk adalah neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan akuntansi biaya ini berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Dan tiga hal ini muncul di dalam suatu akun yang namanya persediaan. Dan persediaan ini adalah bagian dari neraca. Ya, jadi akuntansi biaya merupakan salah satu teknik ya, salah satu teknik yang digunakan untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Seperti itu, ya. Lalu kemudian beda berikutnya adalah bahwa akuntansi biaya memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, dan perhitungan serta penetapan HPP. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa HPP itu akan menentukan seberapa besar profit ataupun loss yang dialami oleh perusahaan. Pada saat HPP benar dihitungnya dan dianalisanya dan disajikannya, maka keuntungan dan kerugian yang dicatat oleh perusahaan juga lebih realistis. Nah, problemnya adalah pada saat HPP tersebut dihitung dengan cara yang salah, maka profitabilitas ataupun kerugian perusahaan juga merupakan angka yang salah. Oleh karena itu, sangat penting ya bagi perusahaan untuk bisa memahami bagaimana cara menghitung HPP. Nah, HPP ini cara menghitungnya bagaimana? Dengan menggunakan teknik akumulasi biaya, penilaian persediaan, serta perhitungan serta penetapannya. Ini semua dikumpulkan ya. Jadi artinya biaya-biaya aktivitas-aktivitas keuangan yang kemudian eh, terkait dengan penentuan harga pokok suatu produksi itu dilakukan dan dihitung oleh tim akuntansi biaya yang ada di dalam organisasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan akuntansi manajemen? Nah, akuntansi manajemen ini menekankan pada penggunaan data akuntansinya untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Artinya apa? Artinya bahwa akuntansi manajemen ini lebih advance, ya, lebih eh, mendahulu, ya, lebih ke depan. Kenapa? Karena
Akuntansi manajemen ini menggunakan data-data yang telah dikelola, telah dihasilkan oleh akuntansi biaya untuk, nah ini dia yang paling penting, untuk pengambilan keputusan bisnis. Seperti contoh begini, kalau kita sudah mengetahui harga suatu produk, misalkan Rp1.000, ya, nah Rp1.000 ini kemudian kita dapatkan dari perhitungan dan analisa yang matang dengan metode akuntansi biaya yang tepat, misalnya ya. Nah, dengan angka Rp1.000 yang setelah kita ketahui dari hasil perhitungan kita, maka kita bisa menentukan bahwa harga produk, ya, harga jual produk kita pasti di atas Rp1.000. Katakanlah kita ambil 1.500. Nah, penentuan harga menjadi 1.500 ini merupakan suatu keputusan yang dilakukan di sisi akuntansi manajemen. Kenapa, Pak? Karena 1.500 ini bukanlah sebuah angka yang sembarangan. Harus ada analisa yang kuat, ya. Apakah itu termasuk misalnya analisa kekuatan pasar? Jangan-jangan di market orang-orang lebih prefer atau lebih suka mengeluarkan uang untuk barang tersebut seharga 1.200, bukan 1.500, gitu ya. Nah, hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan. Lalu kemudian bagaimana kalau market lebih suka 1.200, namun kita ingin jual 1.500? Tentu saja sulit, ya, akan laku. Kecuali kita memposisikan barang kita menjadi barang yang mungkin bernilai tinggi, ya, atau premium, ya, premium goods, ya. Nah, dengan demikian kita akan lakukan hal-hal lain, gitu ya, hal-hal lain yang mungkin perlu adanya peningkatan biaya untuk produk tersebut. Mungkin dari 1.000 menjadi 1.100 mungkin. Sehingga dengan adanya peningkatan itu kita bisa ekspektasi, ya, mengekspektasikan atau mengharapkan produk tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dari produk-produk lainnya di pasaran di benak customer. Sehingga kita layak menjualnya di angka 1.500 alias di premium price. Itu contohnya. Contoh dari salah satu pengambilan keputusan bisnis seperti itu, ya. Lalu kemudian berikutnya, apa sih tujuan akuntansi biaya? Nah, tujuannya pertama, penentuan biaya produk. Dengan apa? Dengan mencatat, mengolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Nah, di sini biaya dikumpulkan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis yang sudah lewat, ya. Dan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar dan tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang wajib. Lalu kedua, pengendalian biaya. Harus didahului dengan penentuan biaya seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Dengan cara apa? Pertama, mantau apakah pengeluaran biaya sesungguhnya sesuai dengan biaya seharusnya. Jangan-jangan biaya pengeluaran yang sesungguhnya lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga kita bisa diibaratkan adalah tidak efisien. Lalu kedua, menganalisis apakah terjadi penyimpangan biaya dan menyajikan informasi penyebab terjadi sisi tersebut, sehingga manajemen dapat melakukan koreksi saat diperlukan, gitu ya. Misalkan karena adanya kenaikan harga bahan baku, sehingga kita mau nggak mau harga ataupun HPP produk kita jadi lebih mahal, sehingga kita perlu melakukan koreksi. Apakah misalkan kita mencari supplier lain untuk bahan baku tersebut, seperti itu, ya. Nah, jikalau itu bisa dilakukan, maka HPP kita kembali turun, dan itu harapannya membuat harga jual kita itu tidak harus diturunkan juga, gitu ya, ataupun tidak harus dinaikkan lagi, gitu ya. Lalu kemudian contohnya lagi adalah manajemen puncak akan dapat melakukan penilaian prestasi para manajer di bawahnya, seperti itu, ya. Oke, tujuan akuntansi biaya, gitu ya. Nah, di sini pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang. Di sini ada butuh informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan khusus, selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Jadi jangan lupa, ya, setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan, termasuk dalam bisnis, itu selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Nah, pengambilan keputusan khusus ini menyajikan biaya masa yang akan datang juga, yaitu future cost. Nah, di dalamnya ini, di dalam future cost ini ada biaya kesempatan, biaya hipotesis atau biaya yang diduga, gitu ya, atau ada biaya tambahan, misalkan seperti tadi yang kita sudah kasih contoh, ya, suatu produk Rp1.000 HPP-nya, kemudian ternyata market hanya bisa berani beli di 1.200, tapi kita pengen harga jualnya 1.500,
maka kita perlu ada biaya tambahan untuk memoles produk tersebut sedemikian rupa sehingga produk tersebut terlihat premium, terlihat eksklusif di mata masyarakat ataupun konsumen. Sehingga kemudian masyarakat merasa wajar dengan harga 1.500 yang kita tawarkan. Nah, harga tambahan itu, biaya tambahan tersebut itu disebut incremental cost. Sebesar mungkin tadi adalah sebesar Rp100, sehingga total HPP menjadi 1.100. Naik sedikit, namun kemudian harga jual naiknya cukup tinggi. Seperti itu. Ya, lalu kemudian ada biaya terhindarkan dan pendapatan yang hilang. Seperti itu. Lalu kemudian fungsinya apa? Fungsi akuntansi biaya pertama, melakukan perhitungan dan pelaporan HPP. Ini penting ya. Tidak ada HPP, maka tidak ada perhitungan kerugian ataupun keuntungan. Kedua, memperinci biaya HPP pada segenap unsurnya. Jadi setiap unsur, setiap detail kita tahu HPP-nya. Contoh seperti pulpen. Pulpen kita tahu HPP di KPP untuk tabung plastiknya dan HPP untuk selang tintanya misalkan. Nah, HPP untuk logamnya yang tempat mengeluarkan tinta. Lalu ketiga, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Lalu keempat, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. Sangat penting nih anggarannya. Lima, memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai dalam pengendalian manajemen. Artinya, dengan adanya informasi biaya, manajemen bisa tahu biaya tenaga kerja saat ini mungkin masih di bawah market, masih di bawah anggaran. Namun kemudian kita dari laporan yang sama bisa diketahui juga bahwa misalnya biaya bahan baku sebagian sudah di atas anggaran, sehingga kita perlu nih, manajemen perlu untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menurunkan biaya tersebut. Misalkan dengan apa? Mencari supplier baru ataupun merekonstruksi ulang kontrak-kontrak yang sudah ada. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu ilustrasinya yang menggambarkan 5 fungsi akuntansi biaya tersebut, dimulai dari HPP, kemudian rincian HPP, informasi dasar untuk perencanaan, untuk planning gitu ya, anggaran, dan terakhir untuk eh, membantu manajemen dalam menggunakan pengendalian manajemen. Ya. Oke, itu topik pertama. Topik kedua, konsep biaya ya teman-teman ya. Apa itu konsep biaya? Mari kita gali lebih dalamnya. Apa sih biaya? Ya, biaya itu atau cost ya, itu sebuah pengorbanan dari sumber ekonomi, sumber daya ya. Masih ingat kita di pengantar akuntansi dikenalkan ada namanya sumber daya dan sumber dana. Sumber daya adalah aset, sumber dana adalah kewajiban dan modal. Nah, di sini biaya adalah pengorbanan dari sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Gitu ya. Artinya biaya ini akan mengeluarkan sumber daya kita, baik itu dalam bentuk kas misalnya, dalam bentuk persediaan misalnya. Jadi ada keluar, ada barang yang keluar, ada sesuatu yang keluar dari sumber daya kita yang kemudian diukur dalam satuan uang, baik itu mata uang rupiah ataupun dolar misalkan, jika itu ada di luar negeri yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu ya. Nah, unsur pokoknya ada 4. Unsur pokok dalam definisi tadi, pertama biaya pengorbanan yang merupakan pengorbanan, ada pengeluaran gitu ya, lalu diukur dengan satuan uang. Lalu ketiga, telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Contohnya apa Pak yang secara potensial akan terjadi? Misalkan biaya sewa gitu ya, biaya sewa bangunan. Kita tentu saja kalau sewa itu bayar di depan. Betul, tidak ada tuh sewa bayar di belakang gitu ya. Mau sewa kontrak rumah, sewa apartemen, sewa ruko segala macam itu pasti bayar di depan. Nah, itu kita langsung biaya di depan. Nah, kemudian yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ya. Nah, untuk hal ini kita perlu tahu ada namanya biaya yang belum habis masa pakainya. Dan ini harus dimasukkan dalam neraca. Misalkan pertama, persediaan bahan baku. Bahan baku pada saat kita beli tentu saja belum habis masa pakainya. Kenapa? Karena bahan baku ini akan digunakan dulu untuk proses produksi. Seperti misalnya bahan baku kayu
perusahaan mebel, atau bahan baku makanan di restoran. Ya, bahan baku ini waktu dibeli ya, itu kan belum belum masuk proses produksi, belum dimasak kalau dia makanan gitu ya, sehingga dia harus masuk persediaan. Pertama, kedua, persediaan produk dalam proses ini juga sama. Bahan baku tadi begitu diproses itu juga masih belum merupakan suatu produk yang dijual karena masih dalam proses pembuatan, seperti kayu yang digunakan untuk membuat kursi misalnya ya. Lalu kemudian ada persediaan produk selesai. Kalau barang sudah selesai namun belum dijual, maka barang tersebut harus tetap dimasukkan dalam neraca sebagai persediaan gitu ya. Lalu keempat, supplies atau aktiva yang belum digunakan, seperti misalnya em, lem ya atau paku di industri mebel. Itu supplies namanya ya, bahan-bahan kecil yang juga tetap dibutuhkan dalam proses pembuatan produk jadi gitu ya. Atau kalau di hotel misalkan seperti sampo-sampo, sabun-sabun dan seterusnya yang digunakan untuk di kamar-kamar yang disewakan kepada pelanggan. Seperti itu ya. Nah, lalu ada pengertian beban atau expense. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis gitu ya. Jadi contohnya apa, Pak? Seperti tadi, biaya listrik gitu ya. Biaya listrik itu kan sudah memberikan manfaat gitu ya dan sudah dianggap habis karena sudah digunakan. Untuk contoh ini, maka beban dimasukkan dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya beban penyusutan dan beban pemasaran. Seperti itu ya. Nah, hubungannya gimana? Antara beban dan biaya. Biaya bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang atau sebagai beban yang akan dipertandingkan dengan pendapatan. Dipertandingkan ini artinya dimatchingkan. Masih ingat ya, satu prinsip akuntansi adalah matching cost against revenue. Bahwa kalau ada pendapatan harus ada biayanya, gitu ya. Jadi kedua hal ini harus terjadi bersamaan atau berurutan, gitu ya. Nah, jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan, COGS, gitu ya. Cost of goods sold, di mana barang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Kalau kemudian contoh membedakannya gimana, Pak? Untuk membedakan biaya dan beban. Contoh, pembelian mesin. Pada sektor beli mesin, maka nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Ya. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Kenapa? Karena ada pengorbanan sumber daya. Tapi setelah dipakai, maka menimbulkan penyusutan terhadap mesin. Ya, ingat ya, mesin itu kan aktif tetap gitu ya, yang memiliki masa pakai katakanlah 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, selama 5 tahun itu setiap tahun maka si mesin ini akan disusutkan. Ya, disusutkan sebesar berapa? Kalau dia dianggap di awal memiliki masa manfaat 5 tahun, maka setiap tahun disusutkan sebesar 20%, alias dibagi 5. Nah, setiap dia disusutkan, maka akan menimbulkan beban penyusutan. Seperti itu. Lalu contoh kedua, perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Gitu ya. Tiga, persediaan bahan. Persediaan pokok dalam produk dalam proses, produk selesai yang masih sisa dan belum terjual itu digolongkan sebagai biaya. Kenapa? Karena dia belum terjual, masih tertahan di gudang, sehingga belum ada pendapatan atas semua barang-barang tersebut, gitu ya. Sehingga matching cost-nya nggak ketemu. Sehingga apa? Sehingga mau nggak mau tidak bisa dikategorikan sebagai beban, namun masih sebagai biaya. Sehingga barang-barang ini dikategorikan sebagai persediaan di neraca. Sedangkan kalau sudah terjual, maka bisa kita matchingkan, kita sandingkan dengan penjualan yang sudah terjadi, sehingga akan dianggap sebagai beban dan akan membentuk harga pokok penjualan. Ya. Lalu mengapa informasi biaya diperlukan? Dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk mengalokasi sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Berikutnya, memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkannya output memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang dikorbankan. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh struktur
organisasi perusahaan manufaktur yang biasanya related dengan perhitungan ataupun praktek penerapan akuntansi biaya. Yang bisa dilihat di sini ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, lalu ada 5 direksi di bawahnya, atau 5 kepala divisi di bawahnya, gitu ya. Baik itu divisi pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi, dan umum. Nah, biasanya di manufaktur itu divisi produksi yang paling banyak terlibat dalam perhitungan HPP ataupun pentargetan HPP. Karena mereka harus melakukan segala upaya untuk menekan kos. Karena kos inilah yang akan menjadi dasar perhitungan HPP. Gitu ya. Sedangkan di bagian pemasaran, ini adalah divisi yang paling fokus untuk menggenjot penjualan. Artinya di sini diberikan target untuk penjualan setinggi-tingginya. Mungkin pun dengan harga, ya harga produk setinggi-tingginya. Namun tentu saja harus juga mempertimbangkan kemampuan market atau pasar seperti itu ya. Tidak bisa juga kita jual barang setinggi-tingginya namun ternyata tidak bisa laku karena di market harga tersebut, harga yang kita tetapkan tersebut ternyata terlalu tinggi. Nah, ini semua dipertimbangkan oleh manajemen baik dari sisi cost di divisi produksi maupun dari sisi pemasaran yaitu berupa harga jual. Kedua hal ini kemudian disandingkan lalu kemudian dikelola oleh keuangan dan akuntansi untuk pembukuannya. Seperti itu. Sedangkan divisi umum lebih bertanggung jawab kepada pengelolaan misalnya sumber daya manusia ataupun kebutuhan-kebutuhan umum lainnya. Seperti itu. Nah, ini manfaat data biaya. Jadi dari semua tadi itu kita bisa tahu ya bahwa biaya sangat penting. Ya, biaya tersebut sangat penting dan data biaya tak kalah pentingnya. Kenapa? Karena manfaat data biaya adalah pertama, data biaya bisa mendukung kita untuk melakukan perencanaan dan penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Lalu kedua, data biaya juga mendukung pengawasan, ya perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan. Supaya apa? Supaya tahu mencapai target apa enggak. Target apa? Tergantung nih. Kalau target biaya berarti harusnya realisasinya lebih kecil dari yang ditargetkan kalau biaya. Tapi kalau pendapatan harusnya target yang dicapai ternyata harusnya lebih tinggi dong dari target yang ditargetkan kalau pendapatan. Artinya pendapatan itu lebih tinggi lebih bagus, tapi kalau biaya lebih kecil lebih bagus. Nah, ini diawasi gitu ya melalui apa? Melalui data-data biaya. Gitu. Karena apa? Karena pada saat barang keluar baru ketahuan biayanya berapa. Dari mana Pak? Dari HPP. Masih ingat tadi kan ada namanya biaya ataupun persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, seterusnya. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang ketiga manfaatnya, pengukuran penghasilan. Akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan untuk tetap menyiapkan laporan keuangan perusahaan supaya bisa tahu seberapa besar profit kita, profit perusahaan ataupun bahkan dengan loss. Pada saat kemarin COVID masih ingat banyak perusahaan yang tumbang. Kenapa? Karena ternyata selama ini cost mereka sudah terlalu tinggi sehingga pada saat COVID terjadi tidak ada penjualan atau bahkan penjualan mungkin rendah gitu ya sehingga akhirnya apa? Penjualan yang rendah ataupun tidak ada penjualan ini kemudian membuat perusahaan bangkrut. Kenapa? Karena cost-nya sudah jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Sangat penting, sangat penting sekali. Maka saat itu, pada saat COVID itu, perusahaan yang bisa survive adalah perusahaan yang bisa mengelola cost-nya, bisa mengelola biayanya di bawah angka penjualannya. Ya, sangat penting sekali ya, teman-teman. Oh, terakhir adalah pengambilan keputusan bisnis. Data biaya ini bisa melibatkan pilihan serangkaian alternatif. Misalkan, contohnya, ingin memindahkan pabrik dari titik A ke titik B, pasti dihitung kosnya. Kos apa Pak? Kos mendatangkan bahan baku, misalkan ke titik B yang baru, gitu ya. Kos tenaga kerja di titik B yang baru. Misalkan di titik A UMR-nya 5 juta misalnya. Tapi di titik B bisa lebih murah Pak, 4 juta. Nah, maka akan senang nih si pemilik pabrik untuk memindahkan pabriknya. Dan seterusnya. Ujungnya adalah HPP-nya gimana? Apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari sebelumnya? Nah, dari pilihan-pilihan tersebut, maka diambilkah keputusan bisnis yang bisa memegang kunci strategis. Dalam rangka apa? Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan berupa
peningkatan nilai bagi para pemegang saham. Demikian materi dari saya. Seperti biasa, jikalau nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan di eh, apa namanya di kolom diskusi atau bisa juga di email ke saya jikalau memang ada kendala di kolom diskusi. Itu saja dari saya. Saya stop share saat ini. Demikian kiranya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami dan mendapatkan eh, ilmu yang bertambah lagi ya, sejak pertemuan sesi pertama ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga rekan-rekan selalu sehat ya dimanapun rekan-rekan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hans, izin undur diri. Terima kasih.